Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita masih membahas mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang Undang-Undang Dasar dan TAP MPR. Untuk hari ini kita membahas selanjutnya yaitu Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Undang-undang atau Perpu dapat berasal dari DPR atau Presiden. Rancangan undang-undang tentu juga bisa berasal dari DPD. Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, dan DPD harus disertai dengan naskah akademik, kecuali bagi rancangan undang-undang mengenai anggaran pendapatan belanja negara, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, dan pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Untuk rancangan undang-undang yang dari DPR, rancangan undang-undang dari DPR ini diajukan oleh anggota DPR, komisi gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR. Pertama adalah rancangan undang-undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR ke Presiden. Kemudian Presiden menugaskan menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung semenjak surat pimpinan DPR diterima. Kemudian menteri yang ditugaskan kemudian mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan materi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Kemudian apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Itu proses pembuatan undang-undang yang dari DPR diajukan dulu oleh anggota DPR, boleh gabungan, boleh satu komisi ya, atau beberapa komisi. Kemudian nanti kirim ke Presiden. Kemudian Presiden menugaskan menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Nanti kalau rancangannya undang-undangnya disetujui bersama DPR dan Presiden, baru disahkan menjadi undang-undang. Begitu juga dengan rancangan undang-undang yang dari Presiden. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden ini disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dalam proses rancangan undang-undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terkait membentuk panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian. Proses pembentukan undang-undang apabila rancangannya diusulkan oleh Presiden. Caranya rancangan undang-undang dari Presiden ini diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. Kemudian suratnya Presiden tersebut memuat penunjukan materi yang ditugasi melalui Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR. DPR mulai membahas rancangan undang-undang dalam jangka waktu 60 hari terhitung dari surat Presiden diterima. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Lanjut ke rancangan undang-undang dari DPD. Rancangan undang-undang dari DPD ini disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD, kemudian pimpinan DPR, dan harus disertai naskah akademik. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangannya diusulkan oleh DPD, yang pertama, DPD mengajukan usul rancangan undang-undang ke DPR secara tertulis.
Kemudian DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. Kemudian DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Nah, kemudian Presiden memberi tugas kepada menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Nah, apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Ini harus diingat bahwa setiap undang-undang ini harus dibuat bersama DPR karena kewenangan membuat undang-undang ada di tangan DPR. Dan selalu bersama Presiden karena tugas yang mengesahkan undang-undang adalah Presiden. Nah, ada beberapa rancangan undang-undang yang bisa diajukan oleh DPD, yaitu berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi kalau untuk DPD khusus kaitannya dengan daerah, rancangan yang berkaitan dengan otonomi daerah. Oke, untuk PP peraturan presiden dan peraturan daerah Ibu akan bahas di minggu depan. Nah, untuk hari ini Ibu rasa cukup membahas tentang undang-undang saja. Nah, untuk Perpu karena memang dibuat sebagai aturan pengganti yang dibuat dalam keadaan mendesak, saat itu dibuat oleh Presiden. Nah, nanti kalau sudah berjalan dengan baik, maka Perpu ini akan diserahkan ke DPR. Nah, dan oleh DPR dibahas seperti yang tadi dijelaskan prosesnya. Nah, bila Perpu ini disetujui, maka Perpu ini berubah menjadi undang-undang. Tapi apabila Perpu ini tidak disetujui oleh DPR, maka Perpu ini dicabut. Oke, sekian dari Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.